Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membahas tentang materi yang berjudul eksistensi manusia sebagai khalifah fil ard dalam fungsi Islam sebagai rahmatul alamin. Nama kelompok kami yaitu yang pertama Adivianto, yang kedua Rinta Fitratawati, yang ketiga Larsita Permata Antoni, yang keempat yaitu Musoleh. Yang pertama-tama saya akan membahas latar belakangnya. Manusia merupakan salah satu item penting dalam membicarakan semua aspek dan permasalahan dalam dunia pendidikan manusia sebagai aktor utama. Semua aspek dan tugas dilakukan oleh manusia, dimulai dari penciptanya, Nabi Adam alaihissalam, yang menuai protes dari iblis dan setan, serta tindakan manusia yang kurang baik sebagai keturunan Nabi Adam yang dikisahkan dalam Al-Quran, diserai tanggung jawab untuk melestarikan bumi dan seisinya. Keberadaan manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengatur tentang kehidupan yang berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan, tetapi Allah juga mengatur bagaimana manusia menjalankan perannya di atas muka bumi ini sebagai khalifah yang bertujuan untuk dapat keselamatan dunia akhirat. Rumusan masalah ini yang pertama, apakah eksistensi manusia itu? Yang kedua, bagaimana hubungan eksistensi manusia dengan khalifah fil ard? Yang ketiga, apa saja peran khalifah fil ard dalam kehidupan manusia? Yang keempat, bagaimana peran rahmatul alamin dalam agama Islam? Tujuannya, 1. Untuk mengetahui pengertian eksistensi manusia. Yang kedua, mampu mengetahui hubungan eksistensi manusia dengan khalifah fil ard. Yang ketiga, bisa mengetahui berbagai peran khalifah fil ard dalam kehidupan manusia. Yang keempat, untuk mengetahui peranan rahmatul alamin dalam agama Islam. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Rinta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksistensi manusia. Pengertian eksistensi dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa eksistensi adalah keberadaan adanya menurut Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Eksistensi manusia menurut pandangan Islam. Manusia adalah salah satu jenis makhluk Allah yang diberikan kelebihan dari makhluk Allah yang lain. Kelebihan itu antara lain dalam bentuk fisik, diberikannya akal pikiran, sehingga dengan demikian manusia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, baik, buruk. Manusia pun oleh Allah diciptakan dalam bentuk sempurna, sebagaimana disinggung dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Taqwim merupakan hamka dalam tafsir Al-Azharnya adalah pendirian, yaitu bahwasanya di antara makhluk Allah di atas permukaan bumi ini, manusialah yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk lahir dan batin, bentuk tubuh dan bentuk nyawa, sehingga dinamai basyar, artinya wajah yang mengandung kegembiraan sangat berbeda dengan makhluk lain. Hubungan eksistensi manusia dengan khalifah fil ard. Keberadaan manusia sendiri sebagai khalifah yang memiliki arti yakni sebagai wakil atau pengganti atau duta Tuhan di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, manusia akan dimintai tanggung jawab di hadapannya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahan itu. Peranan khalifah fil ard dalam kehidupan manusia.
Penugasan manusia di bumi tidak serta-merta hanya sekedar mengisi ruang di bumi setelah kepunahan makhluk sebelumnya. Jelas bahwa ada tugas pokok yang menjadi wajib dilaksanakan oleh manusia, mulai dari tanggung jawab penghambaannya hingga tanggung jawab eksistensinya terhadap alam dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Adi. Peranan rahmatil alamin dalam agama Islam. Kehadiran Islam di kehidupan masyarakat dapat mewujudkan kedamaian serta kasih sayang kepada manusia maupun alam semesta, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang di atas menjelaskan bahwa ajaran Islam yang dipahami secara benar akan mendatangkan rahmat untuk semua umat, bahkan untuk seluruh alam. Islam tidak membenarkan ada diskriminasi karena perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk saling berpecah belah. Seorang muslim mempercayai bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Adam. Perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebijakan Allah dalam menciptakan dan mengatur makhluknya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi manusia merupakan suatu keberadaan manusia dengan kesempurnaan yang dimiliki dan harus dilakukan dengan kesadaran dan perbuatan yang baik, karena bahwasannya di antara makhluk hidup yang lain, manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya bentuk, dan sesungguhnya manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna dan baik. Oleh karena itu, kita sebagai seorang manusia yang mukmin diwajibkan untuk mengamalkan agama dengan baik supaya dapat menciptakan kedamaian bagi seluruh alam. Contoh pengalamannya yaitu dengan menciptakan lingkungan yang baik, seperti membuang sampah pada tempatnya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurang dalam pembicaraan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.